Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Aldina Lina Sapitri, NPM 5020173 dari kelas 2B, Prodi PGSD SDKIP PGRI Kota Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari dosen pengampu saya, Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan, yang mana telah memberi amanah kepada saya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pendidikan karakter, tugas ke-10. Baiklah, kita masuk pokok pembahasan yang pertama. Membahas tentang membangun sekolah demokratis. Menurut Beani, Apple, dan Rosheda mengemukakan bahwa kondisi yang sangat perlu dikembangkan dalam upaya membangun sekolah demokratis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keterbukaan saluran ide dan gagasan, sehingga semua orang bisa menerima informasi seoptimal mungkin. Yang kedua, memberikan kepercayaan kepada individu-individu dan kelompok dengan kapasitas yang mereka miliki untuk menyelesaikan tugas berbagai persoalan sekolah. Yang ketiga adalah menyampaikan kritik sebagai hasil analisis dalam proses penyampaian evaluasi terhadap ide, problem, dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan sekolah. Yang kelima, memperlihatkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan terhadap persoalan publik. Yang kelima, ada kepedulian terhadap harga diri, hak-hak individu, dan hak-hak minoritas. Yang keenam, pemahaman bahwa demokrasi yang dikembangkan belumlah mencerminkan demokrasi yang diidealkan, sehingga demokrasi harus terus dikembangkan dan bisa membimbing keseluruhan hidup manusia. Yang ketujuh adalah terdapat sebuah institusi yang dapat terus mempromosikan dan mengembangkan cara-cara hidup demokratis. Oke, next. Pembahasan yang kedua, membangun sekolah berdisiplin moral. Ada 4 hal yang dilakukan oleh guru yang mempraktikkan disiplin moral, di antaranya. Yang pertama adalah guru-guru memproyeksikan pengertian kewenangan moral secara jelas dan tegas, hak dan kewajiban mereka untuk mengejarkan nilai-nilai moral seperti hormat dan tanggung jawab, dan membuat para siswa tanggung jawab terhadap standar perilaku tersebut. Yang kedua, guru-guru memandang kedisiplinan termasuk persoalan pembuatan peraturan sebagai bagian yang lebih besar dari pengembangan komunitas moral yang baik di dalam kelas. Yang ketiga adalah guru-guru membangun dan menegakkan konsekuensi dengan cara mendidik. Cara yang membuat siswa menghargai tujuan peraturan, bersedia mengubah perilaku yang salah, dan merasa tanggung jawab memperbaiki perilaku. Dan yang keempat adalah guru-guru menunjukkan sikap peduli dan hormat pada siswa dengan mencoba menemukan penyebab timbulnya persoalan kedisiplinan dan solusi yang dapat membantu keberhasilan siswa bersangkutan dan menjadi anggota komunitas kelas yang bertanggung jawab. Next, bahasan berikutnya, membangun sekolah kooperatif. Pembelajaran kooperatif, dalam bahasa Inggrisnya cooperative learning, adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Adapun model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaknya 3 tujuan pembelajaran, yakni sebagai berikut. Yang pertama, meskipun pembelajaran kooperatif meliputi berbagai macam tujuan sosial, tetapi juga ada tujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. Mode struktur penghargaan kooperatif juga telah dapat meningkatkan penilaian siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. Yang kedua, penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, maupun ketidakmampuan.
Pembelajaran kooperatif memberikan peluang kepada siswa yang berbeda latar belakang dan kondisi untuk bekerja saling tergantung satu sama yang lain atas tugas-tugas bersama dan mulai penggunaan struktur penghargaan kooperatif, belajar untuk menghargai satu dengan yang lain. Yang ketiga yaitu tujuan penting ketiga dari pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama, kolaborasi. Keterampilan ini penting karena banyak anak muda dan orang dewasa masih kurang dalam keterampilan sosialnya. Baiklah, kita masuk pokok pembahasan yang terakhir, membahas tentang membangun sekolah progresif berbasis karakter. Pendidikan progresif ialah proses pendidikan yang menekankan pada arah peningkatan kemajuan secara berkelanjutan. Pendidikan progresif bertujuan untuk memperbaiki suatu sistem pendidikan yang sudah dijalankan tetapi belum mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Pendidikan progresif dapat dicapai salah satunya melalui pendidikan karakter. Adapun ajaran utama yang diterapkan dalam pendidikan progresif sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan adalah tentang pengembangan aspek fisik, emosional, intelektual anak. Sekolah bukanlah lembaga yang tetap, sebaliknya ini adalah area anak-anak bisa melakukan eksperimental, tempat anak-anak terlibat dalam pembelajaran dengan melakukan berbagai hal. Next, di ruang kelas, pendapat semua orang penting. Yang terakhir, kreativitas dan seni membantu anak-anak dalam perjalanan penemuan dan pemikiran independen. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.